Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Pada video ini saya tertarik untuk membahas tentang PKM ya. Pasti kalian sudah mengenal apa itu PKM. Nah, sekilas mungkin yang perlu diketahui bahwa program kreativitas mahasiswa ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristek Dikti dan sudah diluncurkan pada 1988 ya. Pada saat itu menjadi kompetisi yang sudah bertaraf nasional. Nah, adapun yang harus diketahui bahwa dalam mengikuti PKM ada aturan-aturan yang harus terlebih dahulu didiskusikan, dibaca, sehingga kita bisa mengetahui apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun diawali dari apa saja sih yang harus dilakukan, maka yang pertama adalah menemukan ide. Dari fase pertama ini adalah menemukan ide. Nanti kita akan bahas bagaimana ide itu dibangun, digagas, kemudian didiskusikan. Dari sudah menemukan ide, maka harus membangun idenya dalam bentuk proposal PKM. Nah, berarti mahasiswa harus membuat proposal PKM. Bagaimana membuat proposalnya dan lain sebagainya, nanti kita akan bacanya di panduan ya, penjelasan berikutnya. Nah, yang harus diketahui yang pertama dari luaran skill ya, luaran keterampilan yang diharapkan selama mengikuti PKM. Tentu tidak sia-sia ya menjadi mahasiswa dan berkesempatan mengikuti PKM ini, karena yang diharapkan dari 4 luaran ini akan berdampak pada diri sendiri. Yang pertama berkaitan dengan academic knowledge ya. Jadi pengetahuan akademik mahasiswa akan bertumbuh seiring dengan mengerti bagaimana langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Dan dari sisi aturannya ya, maka academic knowledge-nya semakin bertambah. Kemudian communication skill, jadi keterampilan berkomunikasi akan semakin baik manakala dalam hal berdiskusi, memberikan saran dan lain sebagainya ini sudah terbentuk ya. Baik bagaimana antara ketua dan anggota ya, dan bagaimana mengeksekusinya. Tentu ini dibutuhkan yang namanya komunikasi. Dibutuhkan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya adalah skill of thinking. Jadi tidak hanya sekedar stuck, hanya sekedar mengikuti, tapi bagaimana memiliki pola pikir ya, sudut pandang yang baik untuk bisa mengerti bahwa PKM itu bukan hanya sekedar lolos proposal, PKM didanai dan kemudian selesai begitu saja, tidak. Tentu harus ada langkah berikutnya ya, dengan yang berkepanjangan ya. Bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas produk dan lain sebagainya. Tentu harus dengan pola pikir. Kemudian yang terakhir adalah manajemen skill. Manajemen skill ini tentu bagaimana kita punya keterampilan manajerial, bagaimana mengatur diri sendiri, mengatur produk dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah pada diri mahasiswa bahwasanya kreativitas mahasiswa itu akan menunjang dengan keterampilan manajerial. Nah, dari sini tentu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Oke, nanti kita mendiskusikannya. Selanjutnya adalah tujuan PKM. Nah, dari tujuan PKM ini pasti sudah terbaca ya. Pertama tentang tahu aturan. Nah, kalau tahu aturan berarti kita sudah membacanya ya. Kalau sudah tahu aturan, oh kita sudah membaca rules-nya sehingga kita harus mentaatinya. Kalau kita udah tahu aturannya tapi kemudian kita melanggarnya, maka itu bukan menjadi tujuannya ya. Tujuan PKM adalah tahu dan taat ya. Dan aturan sudah dibikin oleh Kemendikbudristek Dikti ya. Maka itulah yang harus dikerjakan. Kemudian kreatif dan inovatif ya. Berbicara kreatif dan inovatif akan luas ya. Maka masing-masing skema dari PKM akan dipilih oleh kalian masing-masing. Nah, selanjutnya adalah objektif dan kooperatif ya. Secara objektif ini saya gambarkan bahwa kita harus bisa menggagas dari PKM ya, bukan hanya sebagai satu syarat ya, tapi juga mengikutinya dengan baik dan jujur ya. Kemudian kooperatif ya, tentu saja banyak informasi yang diharapkan nanti
akan diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswa harus bisa mengikutinya ya. Selanjutnya, bagaimana kiat sukses proposal PKM? Nah, yang pertama adalah ide unik, kreatif, tidak berulang dan tidak salah skema PKM ya, tidak salah kamar. Pertama tadi kalau kita membahas fase PKM ya menemukan ide, kemudian menjadikan ide itu ke dalam bentuk proposal, maka yang dibutuhkan adalah dari tujuan PKM tadi adalah kreatif dan inovatif. Maka idenya harus unik ya, jangan berulang. Kenapa tidak boleh berulang ya? Karena sudah sekian tahun lamanya PKM ini bergulir, maka mau tidak mau banyak ide yang berulang yang akan menjadikan PKM-nya tidak lolos ya. Maka harus dibutuhkan adalah unik dan kreatif ya idenya. Kemudian yang kedua, proposal harus berkualitas ya, level kreativitasnya, intelektualitasnya dan kebermanfaatan kepada masyarakat terutama ya. Maka yang disebut proposal berkualitas itu tentu kita harus kembali lagi bagaimana kita membuat kreativitas ide kita itu lebih baik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Proposal harus zero mistake. Nah, berarti kembali lagi pada tujuan tadi, harus taat aturan ya, harus bisa membuat proposalnya tidak melanggar aturan. Terakhir, dosen pendamping dan mahasiswa yang passion dan sangat militan. Nah, kalau mahasiswanya nggak passion sama sekali dengan program kreativitas, tentu akan mempengaruhi ya. Kalau mahasiswanya tidak militan ya, tidak benar-benar ingin membuat satu proposal yang bagus, maka akan jadi pengaruh juga. Dampaknya apa ya? Tentu proposalnya tidak berkualitas ya. Proposalnya kayaknya banyak mistake-nya gitu. Banyak kesalahannya. Ini yang harus dicoba untuk mahasiswa ya dan dosen pembimbingnya agar bisa membuat satu proposal yang unik, kreatif, dan inovatif dan zero mistake ya. Harus membaca skema yang akan dipilih. Banyak sekali skema-skema yang ada di PKM. Maka inilah yang diperuntukkan kepada mahasiswa agar kreatif ya. Nah, itu adalah yang menjadikan proposal mahasiswa ya, proposal PKM-nya menjadi sukses dan didanai serta sampai ke PIMNAS. Kunci suksesnya adalah kreatif, inovatif, ilmiah, dan bermanfaat ya. Idenya ya, ada kreatif, inovatif, ilmiah, dan bermanfaat ya. Kemudian proposal harus berkualitas dan zero mistake. Itu yang paling penting ya. Secara administrasi harus zero mistake. Tidak ada kesalahan apapun secara administrasi. Oke. Selanjutnya, level kreativitas proposal PKM. Ada kreativitas unggul, kreativitas, dan patuh aturan. Nah, dimulai dari yang bawah. Kalau sudah patuh aturan, berarti secara administrasi sudah zero mistake. Kemudian berikutnya, kreativitas. Kalau dilihat dari sisi kreativitas, maka proposalnya sudah sangat berkualitas. Nah, kemudian berikutnya adalah kreativitas unggul, karena ide-idenya sangat inovatif. Ya, tidak berulang dan ya tidak mengikuti dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian apa yang kemudian kita pahami dari ide kreatif, inovatif, ilmiah, dan bermanfaat? Pertama tentu kreativitas. Jadi karena mengkritnya ya, jadi membuatnya secara baik dan kreatif ya, memang unik ya. Kemudian inovatif ya, sangat inovatif, sangat memiliki karya atau idenya yang inovatif. Originalitas ya, jadi original, jadi benar-benar dibuat berdasarkan ide yang tidak berulang ya, original, tidak mengikuti pada ide-ide yang sebelumnya. Novelty, kebaruannya, tentu ada kebaruan, ada perbedaan-perbedaan yang paling unggul di situ. Dan tepat guna ini bisa diterapkan ya, diterapkan kepada siapa? Kepada masyarakat, dan serta up to date. Up to date tentu membahas tentang bagaimana yang terjadi di dalam kondisi saat ini. Nah, itu yang perlu ditekankan ya dalam membuat proposal PKM.
Kemudian bagaimana proposal PKM yang berkualitas? Proposal PKM yang berkualitas itu redaksional judulnya atraktif. Kemudian latar belakangnya harus kuat, tujuannya harus spesifik, nilai manfaatnya nyata, ya. Kemudian sampaikan luaran, urgensi, dan novelty-nya. Metodenya yang holistik, RAB dan jadwal pelaksanaannya yang komprehensif, pustakanya yang up to date. Nah, ini ya referensinya yang up to date, sistematika dan formatnya harus patuh 100%. Ini yang disebut dengan proposal PKM yang berkualitas. Itu ya. Nah, selanjutnya, proposal PKM yang tidak lolos di dana itu yang seperti apa? Nih, ingat ya, yang pertama, ketidaksesuaian format dengan pedoman. Nah, ini kan sudah tidak mematuhi aturan. Tidak ada unsur kreativitasnya, idenya biasa-biasa saja. Perumusan masalahnya lemah dan tidak tajam, permasalahan kurang relevan, tidak realistis dengan dana yang diajukan. Ya, proposal meniru, plagiat atau proyeknya dosen. Ya, tidak ada kesatuan ide, ya, koherensi antara subbab dan atau antar paragraf. Kemudian teknik penulisannya salah, pustakanya, daftar pustakanya tidak relevan atau kurang mutakhir, biasanya 5 tahun terakhir yang paling baik ya. Salah dalam kamar ya, salah bidang PKM-nya, misalkan menulis proposal PKM-nya kewirausahaan, malah ditaruh di kamar penelitian ya, salah. Kemudian metodenya kurang rinci dan terakhir gagal upload. Nah, ini yang paling penting nih ya. Gagal upload itu dikarenakan apa? Dikarenakan karena tidak sampai atau tidak lebih cepat dibandingkan teman-temannya. Karena menunggu deadline, menunggu H-1 atau H-1 jam baru mengupload ya. Nah, kemudian bagaimana membangun ide PKM? Membangun ide PKM, yang pertama update informasi, harus mendiskusikan, searching, banyak membaca, melatih kepekaan. Nah, ini nanti kita akan mendiskusikan ya, yang berkaitan dengan ide PKM. Saya kira ini yang harus diketahui oleh mahasiswa dan calon yang akan mengikuti PKM ya, harap menyiapkan proposal PKM-nya. Yang terpenting adalah bagaimana harus mendiskusikan terlebih dahulu, bangun idenya dengan cara bagaimana dan lain sebagainya, sehingga harus diketahui. Yang terpenting ini ya, harus di level patuh aturan, zero mistake, kreativitas, dan kreatif unggul ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, saya ulangi kembali, ada 4 ya, idenya harus unik, proposalnya berkualitas, proposalnya zero mistake, dan yang memiliki passion dan sangat militan. Baik, terima kasih kepada semuanya. Silakan bagi yang ingin mendiskusikan, kita tunggu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.